Salam saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Kiranya damai, sejahtera Tuhan berikan bagi kita semuanya. Kali ini saya akan membagikan apa yang dialami anak saya Mateo, yaitu mimpi dan penglihatan tentang surga. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, biarlah Engkau berbicara pada kami melalui lidah mulut hamba Tuhan, untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan, melalui mimpi juga penglihatan yang Engkau percayakan pada anak saya Mateo. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua, bahwa surga itu memang benar-benar ada dan Tuhan sediakan buat anak-anaknya yang menjaga hidupnya, juga menjaga kekudusan sampai akhir. Tuhan, terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan, jangan biarkan hamba-Mu ini mencuri kemuliaan-Mu, biar Engkau sendiri Tuhan yang menyatakan dan mengizinkan penglihatan juga mimpi ini untuk disampaikan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Saudaraku terkasih, sebelum saya menyampaikan, saya ada sedikit cerita. Sejak kapan Mateo mulai dipercayakan Tuhan memiliki karunia ini. Kemarin saya sempat lupa karena waktu Mateo masih kecil, saya merasa saat itu Mateo melihat Tuhan juga malaikat. Cuma karena dia masih kecil, jadi mungkin tidak begitu jelas dan detail menjelaskannya. Dan kemarin sore saya bertanya pada Tuhan melalui Mateo, supaya Mateo berdoa, dan Tuhan menjawab kapan Mateo mulai dipercaya mendapat penglihatan. Dan Tuhan memberikan jawaban melalui suara di telinganya, mulai umur 3 tahun lebih 3 bulan. Dan saya bertanya juga untuk kakaknya, Hizkia namanya, kalau kakak umur berapa? Dan Tuhan kembali memperdengarkan suaranya melalui telinga Mateo, kalau Hizkia umur 2 tahun. Tuhan sudah percayakan penglihatan itu. Dan memang Mateo juga pernah dinubuatkan bahwa di usianya remaja nanti Mateo akan Tuhan percayakan untuk bisa melihat alam roh di 2 dimensi, yaitu alam surgawi atau alam ilahi, juga alam kegelapan. Dan ini sudah mulai tergenapi, saudaraku terkasih. Sejak mimpi itu, Mateo umur 5 tahun. Dia masih bersekolah di TKB. Tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya, dengan sukacita dia menceritakan bahwa dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba saat itu dia berada di surga dan Tuhan Yesus sudah menggandeng tangannya. Dan Tuhan Yesus mengajaknya berlari kecil menuju ke sebuah gedung. Gedung itu bagi Mateo seperti kastel, ya. Di situ ada pintu yang dijaga 2 malaikat Tuhan.
Dan Mateo diajak menaiki tangga dan masuk ke sebuah ruangan. Kemudian Mateo diperlihatkan ada ruang seperti kamar. Di situ ada tempat tidur dengan dipan emas dan spray bernuansa emas juga, serta korden yang kedua sisinya disingkapkan dan berwarna emas juga. Juga ada cermin, sebuah cermin, ada meja kecil. Dan Tuhan bicara sama Mateo, coba kamu tidur di situ. Akhirnya Mateo mencoba tidur di situ dan dia merasakan nyaman. Kemudian Tuhan membawa lagi Mateo di sebuah ruangan. Di situ ada seperti aula besar. Di situ dipenuhi dengan orang-orang yang memakai jubah putih dari berbagai bangsa. Sedangkan di ruangan itu ada meja panjang. Meja panjang itu penuh dengan mangkok-mangkok berisi buah-buahan segar. Dan mereka menikmati hidangan buah-buahan itu. Dan Mateo sempat mencicipi buah-buahan itu. Dan Mateo bercerita bahwa rasa buah itu sangat segar sekali. Tidak ada kesegarannya di bumi ini. Tidak ada. Dia merasa air itu benar-benar banyak yang terkandung di dalam buah-buahan itu. Dan penglihatan berikutnya Mateo dibawa ke sebuah ruangan mahkota-mahkota. Di dalam ruangan mahkota itu Mateo diperlihatkan berbagai jenis mahkota dengan permata-permata yang berbeda. Kemudian Tuhan memakaikan salah satu mahkota itu ke kepala Mateo. Dan penglihatan berikutnya Mateo diajak keluar gedung itu. Dan di situ ada seperti bongkahan batu. Yang kemudian batu itu diangkat Tuhan dan ada lubang kecil. Dan Mateo minta Tuhan untuk melihat apa yang ada di lubang batu itu. Setelah Mateo melihat, ternyata di situ ada diperlihatkan lautan api yang berisi dengan lautan manusia yang telanjang dan berteriak-teriak kesakitan, minta tolong. Ternyata itu adalah neraka. Kemudian setelah melihat itu, Tuhan tutup kembali batu itu. Dan di penglihatan selanjutnya, Mateo diperlihatkan tempat di mana binatang-binatang di surga itu berada. Di surga itu tempatnya sangat indah, cahayanya terang, tidak ada matahari, tidak ada bulan tapi terang, dan banyak malaikat yang berterbangan di atas, beraktivitas, dan masih banyak lagi. Dan mimpi itu selesai, Mateo terbangun. Nah, di saat Mateo terbangun, itu seperti ada Tuhan memperbaharui rohnya. Mateo seperti ada sukacita yang besar, dan tiba-tiba dia raih Alkitab yang ada di tempat tidur. Dia membacanya sekaligus 30 pasal. Di saat di alam nyata itu, bangun tidur itu, Mateo setelah menceritakan mimpi itu, dia melakukannya. Dia membaca Alkitab 30 pasal sekaligus, dan dia melihat
Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus duduk di seperti di atas tempat tidur gitu, di atasnya ya, yang di atas kepala itu. Tiba-tiba Tuhan tersenyum melihat Mateo membaca Alkitab itu, dan Tuhan masuk ke tubuh Mateo. Saya yakin, percaya ini adalah Roh Kudus ya. Nah, sejak saat itu Mateo melihat penglihatan gimana Tuhan memberikan urapan berupa api ke tubuh Mateo, dan penglihatan mulai Tuhan berikan, bisa melihat malaikat-malaikat Tuhan yang selalu hadir di kamar, di mana malaikat-malaikat itu hadir, dan Tuhan Yesus hadir di saat saya mengalami kesedihan, seperti menghibur saya. Itu Mateo lihat semuanya. Kemudian sejak saat itu penglihatan sudah mulai jarang. Tapi menjelang Pentakosta 2022 kemarin, Tuhan mulai seperti curahkan kembali urapannya lebih lagi ke Mateo. Mateo mulai saat itu juga hampir setiap hari, bahkan bisa 10-15 kali Mateo mendapat penglihatan. Saat dia beraktivitas, saat dia memegang HP, bermain, Tuhan berbicara secara audible. Begitu jelas Mateo terima suara-suara Tuhan itu, juga penglihatan itu, di mana Tuhan juga memperlihatkan kondisi saya berada di surga. Saya berada di kamar saya di surga, sedang duduk, dengan di kamar itu juga ada cermin, ada di atasnya ada meja, ada mangkok yang berisi rangkaian bunga warna pink. Semuanya diceritakan ke saya. Kemudian saya beraktivitas di mana di surga saya ada di luar ruangan surga, dan di situ ada semacam pendopo yang isinya berisi mahkota-mahkota banyak sekali. Dan Mateo melihat di situ, saya terkagum-kagum dengan tangan menutupi mulut saya karena saking kagumnya melihat mahkota itu. Jadi Mateo seperti melihat di alam roh itu sudah terjadi, karena memang alam roh lebih cepat ya waktunya daripada di alam dunia. Mateo diperlihatkan juga malaikat Tuhan memakaikan mahkota kepada saya. Bagaimana saya berlari-lari seperti anak kecil menikmati surga, dan juga Tuhan perlihatkan bagaimana saya memberikan makan pada singa. Di situ saya seakan-akan Mateo itu melihat saya membawa sebuah mangkok emas yang berisi biji-bijian warna coklat gitu. Itu kemudian saya memberi makan singa dengan biji-bijian itu. Saudara pasti percaya, karena di surga hanya buah dan biji yang kita makan. Dan di situ saya juga setelah memberi makan singa, saya menggiring ke sebuah danau, dan singa itu meminum dari air danau itu, dan kemudian saya kembalikan ke tempat asalnya, dan saya baru berpisah. Memang tidak masuk akal. Penglihatan itu begitu detail Mateo sampaikan ke saya. Saya sempat mencatat semua penglihatan itu.
Bahkan saya diperlihatkan rumah saya, rumah suami saya, rumah Mateo juga Hizkia itu ada di surga, besar sekali. Itu ada di satu halaman gitu. Kami ada satu halaman di surga. Tapi untuk kakaknya ini berbeda. Dia ada di suatu tempat yang rumahnya itu seperti istana kecil gitu ya. Kalau rumah saya itu diperlihatkan seperti apartemen yang tingginya, luasnya itu Mateo detil sekali dikasih tahu Tuhan. Jadi saya memiliki apartemen di surga, Mateo juga, tapi kondisinya mungkin lebih saya, tapi itu bangunannya pasti berbeda juga. Suami saya memiliki rumah yang berbeda juga. Dan di situ juga diperlihatkan Eyang Mateo memiliki rumah, satu rumah itu besar tapi tidak tingkat. Tapi puji Tuhan, karena Eyangnya juga baru bertobat, baru terima Tuhan Yesus, puji Tuhan. Tuhan sudah sediakan rumah juga. Karena di dalam pertobatan Eyangnya ini, Eyangnya tekun sekali. Artinya Eyangnya Mateo ini bertobat sungguh-sungguh. Setiap hari membaca Alkitab 10 pasal, padahal usianya sudah 80 tahun. Saya sangat bersyukur Tuhan menyelamatkan keluarga saya. Dan masih banyak penglihatan-penglihatan yang Tuhan berikan buat Mateo. Termasuk penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara. Semua wilayah mereka Tuhan tunjukkan ke Mateo. Mereka ada di mana, di galaksi mana, di planet mana. Itu semua Tuhan tunjukkan ke Mateo. Sampai nama-namanya itu ada semuanya. Galaksi apa, bentuk galaksinya seperti apa, Tuhan sudah berikan semuanya itu ke Mateo. Tapi itu mungkin nanti akan saya bagikan di video berikutnya. Karena saya harus bertanya lagi pada Tuhan, apakah itu Tuhan berkenan untuk boleh dibagikan atau tidak. Karena untuk membagikan yang penglihatan ini pun saya harus bertanya dulu, terlebih dulu pada Tuhan, apakah Tuhan berkenan atau tidak. Kalau Tuhan berkenan artinya saya harus bagikan. Jadi itu saudaraku, surga benar-benar ada. Dan Tuhan sediakan tempat tinggal buat anak-anaknya yang hidup menjaga kekudusan sampai akhir hidupnya. Jadi pertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai lengah. Jangan sampai terjatuh karena sesuatu hal, karena kekuasaan, atau karena pekerjaan, atau karena pasangan hidup. Pertahankan iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyediakan tempat yang kekal, yaitu surga, di mana di saat kita hidup benar, Tuhan juga akan memberikan rumah-rumah yang besar buat kita. Demikian saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Mungkin penglihatan ini dan mimpi ini saya sampaikan tidak lengkap, karena saya membuatnya juga mendadak. Tapi saya percaya ini sudah memberikan gambaran tentang surga, bahwa surga itu memang ada, dan Tuhan sudah siapkan rumah-rumah bagi kita, anak-anaknya. Terima kasih saudaraku sudah berkenan melihat video ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Engkau sudah memberikan semua ini Tuhan
pada kami untuk tahu yang sebenarnya Tuhan, bahwa Engkau pun juga sudah menyediakan rumah-rumah bagi kami, bahwa di surga itu adalah tempat yang indah, bukan tempat siksaan Tuhan. Untuk itu biarlah hidup kami terus menjaga hidup kami sampai akhir, sehingga kami memperoleh keselamatan, yaitu hidup kekal di surga bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Berkatilah saudara-saudara kami semua ya Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan. Tuntun mereka semua supaya mereka juga bisa menjaga hidupnya dengan benar dan melakukan setiap firman yang sudah Tuhan berikan, sehingga kehidupan kekal yang akan mereka dapatkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.